Shalom saudara-saudari di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam ruangan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan, karena Dialah yang memberikan dan menyediakan kesempatan ini untuk kita dapat bersama lagi. Nah, oleh itu saudara, mari kita menghadap Tuhan dengan doa kita sebelum kita lanjut dengan renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan terlalu baik untuk kami, bahwa Tuhan sudah menjaga, memelihara kami di dalam istirahat kami sepanjang malam ini, dan pagi ini kami bangun dengan kekuatan, kesehatan yang baru. Semua itu oleh karena kebaikan Tuhan. Jadi terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudari, bagi mempersiapkan hati dan minda kita untuk kita dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi mari kita sekali lagi menghadap Tuhan, menyembah Dia, kita meninggikan, kita memuji namanya. Jadi mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dengan penyembahan. Tanganmu, ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Selamanya untukmu Tuhan. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Oh Yesus, aku percaya.
Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Ku menyembahmu, 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 ku menyembahmu. Oh, kau terindah, kau terindah. Hidupku bukan milikku lagi, ku serahkan padamu. Oh Yesus, terima kasih. Oh, terima kasih. Di dalam suka dukaku kau besertaku. Haleluya. Nah, saudara-saudari, mari kita bersama-sama sekali lagi membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam Efesus pasal yang ke-5. Jadi kita membaca ayat 31. Begini bunyinya: sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah, saudara, ini adalah satu hakikat yang dikatakan perkawinan. Nah, kalau ini adalah hakikatnya perkawinan, apa maksud sebenarnya perkawinan? Itu berarti ada satu perkara yang sangat penting di dalam perkawinan kita itu. Karena kita lihat di sana, di dalam ayat 31 itu, bahwa perkawinan itu sendiri adalah satu komitmen bersama. Ya, satu persetujuan bersama-sama, satu kesanggupan bersama-sama. Dan saya percaya bahwa keputusan untuk berkawin itu tidak dibuat sehari ataupun sejam. Jadi selalunya ini memakan masa proses yang agak panjang. Kenapa? Karena banyak perkara yang akan dibincang-bincang. Jadi perkawinan itu akan lahir, akan terjadi, akan berlangsung sekiranya kedua-duanya sudah mencapai kata sepakat dan komited dengan kesepakatan mereka. Lalu itu dikatakan perkawinan. Nah, saudara-saudari, apa yang sangat menarik di sini adalah kalau sedemikian rupa perkawinan itu, betapa kita harus menghargai perkawinan itu. Nah, saudara, sebab seperti yang kita tahu,
bahwa perkawinan itu adalah satu perkara sepanjang hayat kita. Jadi bukan sebagai kontrak. Ya, saya pernah terdengar ada juga di negara lain ada perkawinan sebagai kontrak. Jadi saya tidak tahu bagaimana kebenarannya, tetapi itu terdapat di dalam YouTube. Jadi saya tidak tahu benar, saya tidak tahu yakin, sebab saya sendiri tidak pernah pergi sana. Ceritanya cuma begitu. Tetapi secara alkitabiahnya, saudara-saudari, bahwa pernikahan itu adalah komitmen sepanjang hidup kita. Bermakna keputusan untuk hidup bersama selagi kita masih hidup. Nah, jadi melalui hakikat ini saya ingin mengajak saudara-saudari untuk menghargai pasangan kita masing-masing. Yang sebagai suami menghargai istrinya, yang sebagai istri juga menghargai suaminya. Sebagai keputusan seumur hidup bahwa perkawinan itu yang harus dipertahankan, yang harus selalu diperjuangkan, yang harus selalu dipegang teguh sampai akhir hayat kita. Sedemikiannya bunyi janji kita semasa kita dinikahkan. Nah, jadi saudara-saudari, saya berharap pasangan yang ada pada hari ini, ya, janji itu bukan hanya sekadar pada majelis nikah saja, tetapi hal itu adalah sungguh-sungguh berlaku di dalam kita. Nah, karena di dalam ayat 33 dia berbunyi begini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nah, jadi sebagai pengikat yang kuat, kasih yang dari semula terus menerus sampai akhirnya, kasih yang tidak berubah, kasih yang sungguh-sungguh, nah, kasih yang tidak bersyarat. Ini adalah satu cara menghargai pasangan kita dengan baik, yang dapat menghargai, yang dapat menerima apa adanya. Nah, jadi saya sangat mengerti di sini, saudara, bahwa ketika kita menyebut soal menghargai pasangan, nah, tetap ada yang akan bertanya, walaupun tidak akan dijawab di sini, tetapi di dalam diri kita selalu ada yang seperti itu, terutama yang punya masalah di dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana kalau sudah tidak dapat dipertahankan lagi? Jadi bagaimana kalau suami saya begini? Bagaimana kalau istri saya begitu? Masalah ini, masalah itu. Saudara-saudari, saya hanya mau katakan ini. Semua itu terjadi karena kita tidak berpegang lagi pada komitmen kita. Jadi apapun persoalanmu mengenai masalah di dalam rumah tanggamu, itu adalah karena kita curang terhadap komitmen kita sendiri. Itu bukan masalah orang lain. Ya, kita lupa janji kita. Jadi karena komitmen itu, apabila sebelah pihak mencuranginya, makanya kedua-duanya akan affected, akan terkesan. Nah, jadi saudara-saudari, apakah rumah tanggamu sekarang sedang punya masalah ataupun di pinggir-pinggir masalah ataupun sedang dirundung masalah? Saudara-saudari, kasih itu harus dikembalikan sesungguhnya. Komitmen itu harus dipegang. Belajar menghargai. Jangan melihat kepada kelemahan. Jangan melihat kepada masalah. Itu tidak perlu diagungkan.
Ya karena tahu kalau itu diagungkan, kalau itu dibesar-besarkan, ya tetap saja kalau masalah dia tetap akan berakhir dengan perkara yang buruk kalau dibesar-besarkan. Nah, tetapi apa yang saya maksudkan di sini adalah untuk kita dapat menghindari, mengelakkan pergumulan-pergumulan yang mendatangi kita, masalah-masalah yang mendatangi kita. Mari kita belajar untuk menghargai pasangan kita. Terima apa adanya. Tak perlu membanding-bandingkan pasangan kita dengan orang lain. Perempuan sana cantik, kenapa kau kurang cantik? Tengok laki sana handsome, kenapa kau tidak handsome? Ya saudara, itu sebenarnya bukan satu agenda di dalam komitmen perhubungan kita. Itu bukan agenda di dalam kasih keputusan kita dari hari pertama. Dan ingat bahwa itu adalah janji kita seumur hidup. Nah, jadi saya percaya bahwa topik ini terlalu panjang. Namun pagi ini saudara, saya hanya ingin mengajak saudara-saudari, mari belajar menghargai pasanganmu apa adanya dia. Jadi saudara-saudari, saya percaya banyak keluarga yang sedang punya masalah, banyak juga keluarga yang sedang bergumul. Namun pagi hari ini tidak perlu kau katakan kepada pasanganmu, tetapi cukup engkau sendiri mendengar dan engkau mengaplikasikannya di dalam hidupmu secara pribadi. Engkau dulu belajar memulai menghargai pasanganmu. Makanya ketika dia melihat bahwa kamu mulai menghargai dia, dia pun akan bertindak sama. Dia pun akan terkesan, dia pun akan terpengaruh dengan apa yang kau lakukan. Engkau menghargai dia. Karena manusia ini saudara, kalau dia merasa dihargai, dia akan merasa segan. Nah, jadi tak perlu menuntut pasanganmu untuk menghargai dulu. Dan kalau engkau mendengar pada pagi hari ini sama ada engkau sebagai suami, mulailah dari dirimu. Kalau engkau sebagai istri, mulailah dari diri Anda. Belajarlah menghargai pasangan kita. Nah, saudara-saudari, pada pagi hari ini perkongsian saya sampai di sini. Jadi kalau ada pertanyaan sekalipun, ya silakan. Tetapi di dalam komen Anda dan perkongsian ini, ketika Anda dapat merasakan perlu sangat untuk berkongsi, untuk bertanya, ya silakan. Nah, jadi pagi ini perkongsian kita sampai di sini, dan untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita bersama-sama berdoa. Jadi masing-masing kita berdoa, jadi nanti saya akan mengaminkan doa kita. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau kembali menyegarkan di dalam diri kami. Mungkin di dalam usia perkawinan kami yang sekarang mungkin sudah cukup lama, ataupun mungkin ada perkawinan di antara sesama kami keluarga, jemaat, yang mungkin juga dalam usia yang sangat muda. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, supaya semua kami, mulai daripada hari ini dan sepanjang hidup kami semua belajar untuk sentiasa menghargai pasangan kami masing-masing. Yang laki-laki menghargai istri-istri mereka, dan yang istri-istri juga pandai menghargai suami-suami mereka. Dan Tuhan, tolong kami, berikan kami kemampuan, berikan kami kekuatan, berikan kami kerendahan hati, supaya kami dapat belajar, supaya kami dapat mengaplikasi, dan supaya kami dapat hidup selalu menghargai pasangan kami. Terima kasih Bapa, dan biar kehidupan kami untuk hari-hari ke depan ini
juga Tuhan selalu menghargai kebersamaan kami sebagai keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, dan untuk semua aktiviti pergerakan kami pada hari ini, Tuhan dimanapun kami, supaya Tuhan bersama-sama, Tuhan memimpin, menuntun langkah kami, dan sehingga jangan sampai kami berdosa terhadap Tuhan. Nah, kiranya Bapa, hidup kami diberkati, dan Tuhan jadikan hidup kami juga berkat kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah, saudara-saudari, sekali lagi pertemuan kita hanya sampai di sini untuk pagi hari ini, dan sampai kita jumpa di lain kesempatan. Ya, jangan lupa sila like, share message ini, dan subscribe juga ya, untuk kita dapat terus menerus bersama untuk masa-masa ke depan ini. Tuhan Yesus memberkati.